Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Pemutarbalikan fakta sejarah. Kesaksian Akhadi bagian 3. Suasana politik sangat tegang, tidak menentu, hampir-hampir jalannya pemerintahan limbung. Bung Karno, menurut kesaksian Akhadi, dengan penuh keprihatinan, tetap terus berjuang mencegah pertumpahan darah dan perpecahan bangsa. Salah satu langkah yang dia tempuh adalah merombak kabinet menjadi kabinet Ampera, yang kemudian menunjuk Jenderal Soeharto sebagai ketua presidium. Para menteri yang diangkat pun menampung aspirasi atau tepatnya desakan politik yang ada ketika itu. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah", dan naskah pidatonya masih ada hingga kini, Bung Karno menyatakan berkali-kali bahwa Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, bukanlah transfer of authority, melainkan suatu perintah penugasan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa dalam periode Kabinet Ampera dengan Ketua Presidium Soeharto, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang penyelesaian masalah utang piutang antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang pendaftaran sebagai anggota ASEAN Development Bank (ADB). C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA), mencabut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 bulan Agustus tentang penanaman modal asing. Bung Karno menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia. Sementara Soeharto menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut. Sehingga modal asing pun berduyun-duyun masuk dan menguasai perekonomian Indonesia hingga sekarang. Ditulis oleh Roso Daras. Demikianlah Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.